Nah, kemudian seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya, ketika dapat dividen itu perlakuannya seperti apa. Nah, itu akan tetap menjadi pemilikannya memiliki nasabah dan prosesnya itu nanti akan dilakukan oleh apa namanya dari pegadaian yang akan mentransfer uangnya kepada nasabah, bisa ditransfer ke apa namanya RDN langsung ataupun ke rekening pribadi nasabah gitu. Jadi nanti akan disesuaikan gitu. Oke, oke, oke. Jadi ini scriptless gitu ya bentuknya ya, Mas Bimo ya. Dan dengan agunan kepemilikan saham kita, betul ya. Dan saat pembagian dividen ya, tadi udah dijelaskan juga dividen, lalu apa namanya Kupon hak-hak yang melekat pada instrumen investasi tersebut itu semua akan tetap milik akan tetap milik si nasabah gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir betul. dividennya hilang gitu ya. Dividennya akan dikembalikan lagi gitu ya, dan dananya nanti akan gadainya nanti akan dikembalikan dimasukkan ke RDN ya Mas Bimo ya. Jadi nanti bisa Betul. ditarik di RDN atau bisa diputar lagi nih buat trading gitu. Oke, kita mungkin bergeser ke pertanyaan kedua nih Mas Bimo. Ini dari ini.iza ya. Cara gada efek di pegadaian Kak, kalau sahamnya kayak di Brex itu gimana Kak? Buktinya di SS atau bagaimana? Jadi buktinya kepemilikannya di screenshot atau bagaimana nih Mas Bimo? Ya. Jadi untuk saat ini ya, untuk pengajuan gada efek itu seperti yang dari aku disampaikan juga, tentu akan ada validasi terkait dengan efek-efek yang nanti akan digadaikan gitu. Nah, untuk saat ini yang nanti bisa menjadi validasi adalah screenshot dari portofolio nasabah gitu ataupun dari statement of account milik nasabah atau statement of holding ya itu milik nasabah. Nah, jadi itu sebagai dasar bahwa nanti efek mana sih yang nanti akan diberikan dan apakah itu benar-benar milik dari nasabah yang bersangkutan atau enggak gitu. Nah, tapi nanti ketika kita pengajuan melalui aplikasi Bright, teman-teman nggak perlu melakukan itu gitu. Nah, itu langsung bisa dilakukan langsung isi beberapa data diri aja. Nah, nanti bisa langsung mengikuti proses selanjutnya. Jadi nggak perlu kita screenshot dan melakukan upload dokumen. Kemudian teman-teman tinggal menunggu aja prosesnya hingga proses konfirmasi uang pinjamannya dan kemudian pencairan. Kemudian seperti itu. Oke, Ini oke, bisa pada langsung dasar. cair Mhm. ke rekening maupun di ini juga. Jadi Hmm. nanti apakah uang akan konsumtif ya tentu kalau ketika di apa gunakan untuk konsumtif teman-teman bisa mencairkan ya gada efek tersebut ke rekening pribadi gitu. Kalau misalkan kepentingannya untuk melakukan reinvestasi ya atau mau leverage nih portofolionya biar cuan maksimal gitu karena udah dapat rekomendasi dari Mas Dana itu bisa dicairkan di RDN gitu. Iya, iya, iya. Jadi pada dasarnya nggak ada efek itu mekanismenya gitu ya. Ini akan divalidasi dengan screenshot dari portofolio, statement of account atau holding ya. Tapi nanti mungkin kalau sudah ada fitur seamless transaction ya. Jadi mungkin tinggal ajuin aja ya Mas Bimo ya. Betul Tinggal Mas. ajuin aja, nanti otomatis tim pegadaian, tim bridge ya akan menyesuaikan ya apakah sahamnya ini layak atau tidak gitu ya. Sehingga nanti ada step-stepnya lah sampai akhirnya nanti teman-teman akan dapat pencairan dana lewat RDN gitu ya Mas Bimo ya. Iya Mas. Oke, kita mungkin bergeser ke pertanyaan ketiga nih. Ramai banget nih pertanyaannya, banyak banget nih Mas Wih, Bimo ya. ini pertanyaannya kayaknya sekitar ada 300.000 orang nih kayaknya. Wih, Waduh, banyak banyak banget nih. banget. Mungkin sayangnya kita pilih 5 aja ya yang dapat kesempatan untuk dapat hadiah ya. Nah, yang ketiga, ini dari Pak Stefan Manihuruk nih. Untuk pengajuan gada efek apa saja sih syarat-syaratnya dan kompensasinya, Mas Bimo? Dan juga apakah gada efek ini sudah berlaku di semua outlet pegadaian? Saya pernah tanya di kota saya, mereka malah bingung gitu ya. Gimana Mas Nah, Bimo? ya, jadi yang pertama ya untuk persyaratannya nasabah cukup menunjukkan KTP ya data diri,
Kemudian mengisi form pengajuan kredit. Nah, ini kalau misalkan kita pengajuan melalui outlet Pegadaian ya, mengajukan form pengajuan kredit. Kalau misalkan nasabah belum pernah menjadi nasabah Pegadaian sebelumnya, maka akan disodorkan satu form lagi, namanya form data nasabah. Itu isinya form mengenai data diri ya, data diri nasabah. Kalau form pengajuan kredit itu form yang ditujukan untuk pengajuan kredit KDI efeknya. Nanti akan ada yang isi saham apa yang dimiliki, kemudian jumlah lotnya berapa, kemudian expected uang pinjaman yang nanti akan dipinjam itu berapa gitu. Nah kemudian KTP ya tentu tadi screenshot dari holding saham ataupun obligasi yang dimiliki nasabah, itu nanti diberikan kemudian diproses gitu. Nah kalau misalkan pengajuan dari outlet memang itu tidak secara direct ya, tidak direct diajukan melalui outlet, namun outlet akan melakukan channeling kepada outlet unit Gadai Efek di kantor pusat. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada gitu ya outlet Pegadaian, kemudian dari sisi petugasnya masih bingung ya, belum tahu gitu, karena memang dari sisi operasional outlet Pegadaian itu belum bisa melakukan pengajuan secara direct gitu. Mereka baru bisa mengajukan secara indirect. Nah mungkin bisa dikomunikasikan lagi kepada outletnya gitu untuk bisa dikonfirmasi lagi gitu. Karena saat ini kita sudah mencoba untuk mensosialisasikan proses pengajuan KDF ke seluruh jaringan operasional Pegadaian gitu. Jadi nantinya sih semestinya tidak akan ada informasi seperti itu lagi dan teman-teman bisa melakukan pengajuan secara cepat dan nyaman gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ada di area Jakarta, itu bisa melakukan pengajuan melalui kantor pusat Pegadaian di Salemba ya. Nah, di Salemba. Kemudian teman-teman bisa langsung ke unit Gadai Efek untuk bisa melakukan proses pengajuan. Nah, kalau misalkan nggak melalui tersebut juga bisa diakses ya melalui informasi yang tertera pada aplikasi Pegadaian Digital gitu. Teman-teman juga bisa melakukan pengajuan melalui aplikasi Pegadaian Digital ataupun beberapa channel yang lain yang tertera pada website sahabat Pegadaian. Nanti informasi terkait dengan profil produknya, fiturnya apa aja, keunggulannya apa aja, dan informasi lebih lanjut bisa cek di website sahabat Pegadaian dengan informasi mengenai Gadai Efek gitu. Oke, oke, oke. Jadi sudah dijelaskan ya tadi ya, mulai dari isi form, data diri gitu ya, screenshot portofolio gitu ya. Dan mungkin yang masih bingung mau ngajuin kemana karena di cabang ini belum ada, ya mungkin bisa langsung ke aplikasi digitalnya Pegadaian ya Mas Bimo ya, lebih mudahnya gitu ya. Ya kalau di Jakarta mungkin bisa langsung datang ke kantor pusat ya, langsung dilayani gitu ya Mas Bimo ya. Atau nanti kalau sudah ada fitur seamless transaction ini, ya bisa pakai Bright ya teman-teman ya. Jadi buka Betul akun banget. Bright, trading, sekalian nanti gak ada efek ya di Bright. Dan nanti Oke, bakal kita banyak lanjut ke promo sih ketika itu udah ada, nanti akan ada beberapa ini ya program promosi buat teman-teman untuk experience produk Gadai Efek. Jadi jangan lewatin kesempatan untuk nyobain produk Gadai Efek nih buat teman-teman. Oke, oke. Jadi menarik ya. Ini fitur seamless transaction ini banyak promonya ya. Jadi layak untuk kita tunggu nih teman-teman. Oke, kita bergeser ke pertanyaan keempat nih, Mas Bimo ya. Ini dari antar Wiki ya. Nah, kalau misalkan kita ingin melunasi Gadai Efek tersebut sebelum tanggal jatuh tempo, itu kena penalti nggak ya? Ya, jadi karena kembali lagi ya, yang kita berikan adalah layanan gadai gitu, di mana fleksibilitas ya dan kecepatan dan kemudahan itu menjadi satu hal yang wajib yang akan kita deliver kepada calon nasabah. Jadi ketika kita sedang melakukan transaksi gadai, katakanlah jangka waktu sekitar 3 bulan, kemudian kita ingin melakukan pelunasan dipercepat gitu, itu nggak kena denda satu hingga 3 bulan. Itu kita cicilan, berbeda dengan pinjaman yang
berbasiskan cicilan ya, kayak misalkan kita nyicil kendaraan gitu. Tentu dari pihak leasing itu ataupun perusahaan pembiayaan akan memberikan simulasi kreditnya, di mana nanti akan ada pembayaran setiap bulan harus bayar berapa gitu. Nah, karena kita mau menyediakan pelayanan dengan berbasiskan gadai, itu jadi dari awal pencairan sampai jangka waktu jatuh tempo itu kita nggak bayar apa-apa. Gitu. Nah, kita diwajibkan melakukan pembayaran itu ketika sudah jatuh tempo atau di 3 bulan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bayar kewajiban kita hingga waktu kita pelunasan dipercepat tersebut. Katakanlah kita cuma gadai itu sekitar 2 bulan, ya udah bunga yang berjalan itu hanya bunga 2 bulan aja. Nah, bunga yang 2 bulan 3 bulan itu kita nggak bayarin. Nah, jadi seperti itu sih yang dimaksud fleksibilitasnya ya dari transaksi gadai. Mungkin seperti itu sih. Oke. Jadi nggak kena denda ya, Mas Bimo ya? Ya, jadi nggak ada denda. Lunas. Ya, jadi kita lunasi sebelum jatuh tempo juga nggak ada denda ya, gitu ya. Dan wajib bayar ketika jatuh tempo ya, Mas Bimo ya. Tentunya sesuai dengan waktu yang kita tentukan di awal ya. Kalau misalnya kita sudah set 15 hari, 2 bulan, 3 bulan ya, kita harus sesuaikan lah. Jatuh tempo di sana kita harus bayar ya. Oke, terima kasih Mas Bimo ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas Bimo nih dari bramirsa.muhammadmufid ya. Bagaimana sih Kak cara gadai saham? Apakah ada syarat khusus berapa minimal lotnya nih? Oke, ya. Kalau caranya ya tentu seperti yang aku jelasin tadi ya, mengisi persyaratan gitu, kita mengisi form, kita menyampaikan data diri kita, kemudian kita menunjukkan bukti kepemilikan kita berupa screenshot portfolio ataupun statement of account atau holding kita, kemudian sehingga proses selanjutnya bisa dilakukan gitu oleh petugas dari unit gadai efek. Nah, untuk persyaratannya itu minimal berapa? Itu kita minimal 1 lot ya, tapi tentu uang pinjaman yang bisa dipinjam itu minimal juga 1 juta gitu. Nah, jadi uang pinjaman yang bisa kita berikan kepada nasabah itu sekitar 1 juta hingga 5 miliar rupiah untuk nasabah individu nih, kalau misalkan teman mengajukan atas nama individu. Tapi kalau misalkan teman-teman nih punya PT ya, bisa mengajukan itu melalui PT, itu bisa mengajukan hingga 20 miliar rupiah nih. Nah, kalau ini umumnya berdasarkan nasabah-nasabah kami ya, untuk nasabah-nasabah yang skalanya besar seperti itu, peruntukannya untuk modal kerja gitu, untuk bisnisnya. Dan untuk retail gitu ya, biasanya untuk kebutuhan macam-macam ya, ada investasi, kemudian ada konsumsi dan kegiatan produktif yang lain. Jadi kayak gitu sih. Kita memang ada ini ya, ada batas limitnya ya, minimal 1 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah untuk individu dan 1 juta hingga 20 miliar rupiah untuk institusinya. Jadi gitu. Oke. Jadi minimal 1 lot, tapi dengan syarat itu 1 juta ya, karena minimal pegadaian atau gadai efek itu 1 juta ya. Nggak sampai 5 miliar untuk investor retail nih ya, untuk kita individual. Tapi kalau misalnya teman-teman punya PT, bisa maksimum 20 miliar. Jadi cukup besar juga likuiditasnya ya, kalau misalnya kita bisa gadai efek ini untuk kita putar lagi ya, teman-teman untuk trading. Oke, baik buat teman-teman yang tadi pertanyaannya sudah disebutkan, selamat ya, kalian berhak mendapatkan saldo e-wallet ya sebesar 250.000 untuk 5 orang pemenang ya. Dan untuk informasi detailnya mungkin teman-teman akan dihubungi tim Bridge ya. Nanti mekanisme gimana nanti akan di-chat ya sama Bridge. Oke, nggak kerasa nih Mas Bimo nih, udah hampir sejam ya kita ngobrol nih. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada nggak closing statement atau mungkin pesan-pesan nih untuk teman-teman kita semua? Ya, mungkin nggak ada closing statement sih, tapi pesan aja dikit kali ya buat teman-teman semua. Baik investor yang masih millennials nih, yang masih muda-muda ini, tentu kita harus merencanakan ya keuangan kita sejak sedini mungkin
bikin agar masa depan kita lebih financial freedom ya, kita bisa mencapai financial freedom lebih cepat gitu dan lebih aman gitu. Dan kita harus banyak-banyak nih kita exercise produk-produk investasi ya, tentu yang saat ini ada di aplikasi Brix ya, bisa kita lihat kira-kira kita nyobain nih, kita beli apa gitu. Kita harus banyak-banyak melakukan hal tersebut, dan kita juga harus menyiapkan mitigasi risiko gitu atas seluruh kegiatan investasi yang telah kita lakukan, supaya tujuan kita dalam berinvestasi tentu maximizing profit itu bisa tercapai dan risiko-risiko yang ada itu bisa kita mitigasi. Mungkin kayak gitu, Mas Dana. Oke. Terima kasih Siap. semuanya. Terima kasih banyak Mas Bimo sudah sharing di acara kita kali ini ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay ya sampai akhir. Dan juga jangan lupa follow IG Bridge di @bri_danareksa, dan juga follow IG Sahabat Pegadaian di @sahabatpegadaian, karena memang banyak banget ya ilmu atau informasi-informasi terkait investasi ya. Dan khususnya nanti informasi Gada Efek akan banyak nih konten-konten di sana. Jadi teman-teman langsung cek aja ya di sana. Oke, saya tutup acara live IG kita kali ini.